Besok 20 Maret 2018 adalah peringatan Hari Kebahagiaan Dunia ataupun International Day of Happiness. Berkaitan dengan hal tersebut, Persatuan ataupun juga PBB merilis peringkat kebahagiaan negara-negara di dunia. Dari 156 negara yang dinilai negara Nordik merajai daftar negara paling bahagia di dunia. Sementara negara di benua Afrika tercatat sebagai orang paling tidak bahagia di dunia. Lantas, di mana posisi kebahagiaan kita? Masyarakat Indonesia. Benarkah kebahagiaan masyarakat Indonesia anjlok dan terus merosot dalam 5 tahun terakhir? Saya akan hadirkan pada Anda negara paling bahagia dan nelangsa lebih lengkap pada pagi hari ini. Kita lihat bersama seperti apa negara yang paling bahagia dan siapa pula yang paling menderita. Tapi sebelum ke sana kita ingin lihat seperti apa PBB memberikan variabel-variabel sehingga mengukur sebuah negara bahagia atau tidak penduduknya ya. Berdasarkan laporan World Happiness Report 2018, ini adalah beberapa barometer yang dinilai dan diakumulasi menjadi dalam sebuah formula sehingga dihasilkanlah poin-poin ataupun angka-angka yang nanti akan saya sampaikan pada Anda. Yang pertama, apa sesungguhnya variabel negara tersebut bahagia kalau pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi, memadai. Indonesia sudah lebih baik, kita di sekitar 4.800-an kalau tidak salah, 4.800 dolar Amerika per tahun, tapi itu sangat jauh dibandingkan puluhan ribu dolar Amerika per tahun yang dimiliki oleh negara maju. Tapi ini menjadi salah satu yang menarik ya, jadi nggak jauh-jauh dari ekonomi gitu loh. Kalau kita ingin bahagia, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan refleksi pendapatan per kapita itu menjadi penting gitu loh. Jadi bagi siapapun kita harus berusaha untuk memenuhi pendapatan dan pemerintah harus memberikan instrumen seperti apa agar pendapatan per kapitanya bisa lebih baik. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Jadi sederhana saja, apalagi ini tahun politik, sepanjang Anda bisa menyejahterakan rakyat Anda akan dipilih. Sederhana, ekonomi saja. Lalu selanjutnya apalagi harapan hidup sehat. Harapan hidup sehat itu tidak akan bisa terrealisasi kalau Anda nggak punya pembiayaan. Kalau misalnya harapan hidup sehat, kalau orang sehat biasanya negara-negara maju dia memberikan beberapa fasilitas kesehatan. Kita juga sudah punya ya Kartu Indonesia Sehat misalnya yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Tapi mungkin efektivitasnya nanti akan kita bahas lebih lanjut sehingga PBB bisa memberikan penilaian ya. Jadi harapan hidup sehat itu misalnya kita dapat untuk perawatan kesehatan gratis gitu loh, rumah sakitnya gratis, BPJS dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu barometer. Selanjutnya adalah kebebasan sosial. Jadi kebebasan sosial masyarakat tuh bebas berekspresi gitu loh. Jadi sepanjang kita demokrasi kita terjaga dengan sangat baik. Misalnya kalau misalnya kita tidak mendapat pelayanan yang baik padahal kita sudah bayar pajak, kita bebas gitu, tidak diintimidasi atau pemerintahnya merespon dengan cepat gitu ya. Jadi kebebasan sosial itu merupakan salah satu barometer juga. Lalu adalah dukungan sosial. Sepanjang kita didukung secara sosial, misalnya fasilitas umum, kemudian berbagai aktivitas ekonomi kita juga didukung dengan fasilitas sosial memadai ya. Itu juga menjadi salah satu yang dinilai. Dan ini juga salah satunya persepsi korupsi. Jadi semakin korup sebuah negara, hampir pasti tidak bahagia masyarakatnya gitu. Yang bahagia yang koruptornya gitu. Kalau masyarakatnya pasti tidak bahagia. Kan koruptor itu kecil, tapi dia mengambil kue sangat banyak untuk keuntungan di ekonomi gitu. Jadi ini adalah beberapa barometer yang dinilai untuk menghitung apakah penduduk di negara tersebut bahagia atau tidak. Pendapatan per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan sosial, dukungan sosial, dan juga persepsi korupsi. Selanjutnya kita akan lihat lantas dengan variabel-variabel ini, negara mana yang paling bahagia? Ternyata negara-negara Nordik, termasuk juga negara Skandinavia, ternyata adalah yang paling bahagia di dunia. Yang menarik adalah posisi pertama, raja kebahagiaan di dunia adalah masyarakat Finlandia. Finlandia menariknya meroket, dia langsung naik. Dari peringkat sebelumnya, dari penghitungan sebelumnya dia berada pada posisi kelima, dia langsung melesat naik dan mengalahkan Norwegia. Norwegia berada pada posisi kedua tahun ini dalam World Happiness Report karena sebelumnya harusnya berada pada posisi pertama. Jadi mengalami penurunan Norwegia disalip oleh Finlandia. Diikuti posisi ketiga adalah Denmark ya, jadi negara Nordik lagi. Sedikit saya bawa Anda, apa sih enaknya tinggal di Finlandia? Kalau kita lihat Anda akan iri beberapa fasilitas yang disediakan oleh Finlandia. Finlandia juga terkenal sebagai negara yang sangat pro terhadap ibu dan anak. Jadi setiap siapapun yang melahirkan di sana, ibu-ibu selalu mendapat paket dari pemerintah. Jadi paket seperti misalnya bedak untuk bayi, peralatan atau perawatan bayi, semuanya bisa diberikan. Dan nilainya sekitar
2,2 juta rupiah kalau dikonversikan. Setiap melahirkan tuh. Jadi dapat paket gitu loh ya. Birthday gift gitu dari pemerintah Finlandia. Dan kalau nggak mau barang, ada mentahnya, Bo. Jadi kita bisa minta uangnya aja, bisa kita gunakan, beli misalnya mau beli apa gitu ya. Selanjutnya fasilitas parknya yang ada di sana itu bisa menjadi playground yang sangat ramah terhadap anak-anak. Playgroundnya bukan hanya taman, rumput, arena bermain. Di sana disediakan juga sudut-sudut yang bisa ada microwave-nya, ada dapurnya. Jadi masyarakat benar-benar nggak liburan di mall kayak kita di sini gitu ya. Jadi ada fasilitas-fasilitas menarik lainnya. Lalu masyarakat yang tidak berpenghasilan di Finlandia, pengangguran itu digaji oleh negara. Anda pengangguran, berniat pindah ke Finlandia tapi hati-hati. Karena nggak akan semudah itu ya. Jadi masyarakat asli Finlandia bisa digaji sekitar 8 juta rupiah per bulan kalau memang tidak memiliki pendapatan ataupun pengangguran. Dan tidak hanya itu, kalau misalnya ini sedang diimplementasikan, kalau berhasil bisa digunakan oleh masyarakat yang tidak bekerja untuk menjadi modal mereka berbisnis dan sebagainya, menaikkan taraf hidup mereka, akan dinaikkan lagi nanti sekitar 12 juta per bulan. Jadi Anda pengangguran digaji 12 bulan di Finlandia gitu. Dan kalau misalnya kita lihat enak banget tinggal di Finlandia, memang tidak apple to apple membandingkan dengan Indonesia. Saya lihat pada Anda, saya beri lihat pada Anda, bagaimana Finlandia, populasi masyarakatnya sekitar 5,5 juta jiwa. Kita bandingkan dengan Indonesia 260 juta jiwa gitu loh. Jadi seperberapanya ya 0,00 sekian persen lah ya. Jadi kalau kita kayak ngatur gitu ya, ngatur dalam satu kelas punya 20 anak didik lebih mudah dibandingkan 50 anak didik gitu kan. Karena makin beraneka kebutuhannya gitu. Iya gitu juga, makanya punya istri satu aja, jangan 4, nanti repot loh ngaturnya. Oke, saya distract. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu barometer bahwa tidak apple to apple memang membandingkan Finlandia. Tapi lesson learn dari Finlandia patut menjadi sebuah acuan kita untuk memperbaiki bagaimana negara kita ke depan. Kenapa dia masyarakatnya bahagia. Saya bergeser membawa Anda ke Norwegia. Norwegia negara yang punya hasil migas besar, kemudian perikanannya juga sangat baik. Hampir mirip dengan Indonesia. Tahun 80-70-an booming komoditas migas. Tapi yang menarik adalah bagaimana pengelolaan mereka. Jadi ketika ada investor asing mau masuk mengelola migas mereka secara edukasi juga sudah naik ya. Jadi mereka membuat sebuah aturan yang tidak merugikan masyarakatnya gitu. Kalau Indonesia mungkin punya sebuah pertimbangan tersendiri sehingga akhirnya pengelolaan migas kita tidak sebaik Norwegia. Dan Norwegia juga mungkin juga keputusan politis ya, karena migas ini kan aset paling bikin fulus banyak gitu ya. Tapi Norwegia juga menarik ya, jadi bagaimana negara-negara tersebut, banyak yang mengatakan negara Skandinavia tersebut negara yang sangat sedikit mataharinya, biasanya orangnya akan gloomy gitu ya, tapi ternyata enggak, ternyata mereka bahagia. Jadi bagaimana kalau di Norwegia itu masyarakatnya, ini misalnya rumah mereka, begitu mereka buka pintu rumah, mereka punya sebuah budaya ketika misalnya Christmas. Ketika mereka buka pintu, mereka langsung bisa skiing. Tepat langsung di depan pintu rumahnya bersama anggota keluarganya gitu. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan ya. Jadi nikmat sekali bisa langsung saja dan itu menjadi sebuah budaya ya. Dan tidak hanya itu, Norwegia sebagai negara maju kadang hal yang kecil yang tidak kita terfikirkan. Kalau negara berkembang kan masih mikirin kita lapar gitu. Kalau negara Norwegia mereka sangat concern terhadap tax gitu ya. Sederhana saja, Norwegia itu memberikan tax yang sangat tinggi untuk coklat. Anda tahu coklat yang harganya bisa 5.000 perak di Indonesia? Tapi ternyata bagi negara Norwegia tax itu sangat tinggi. Kenapa tinggi? Apapun makanan yang tidak baik untuk kesehatan akan diberi tax yang tinggi. Kenapa? Karena di sana gratis rumah sakitnya, perawatan kesehatan gratis. Jadi kalau orang sakit kan akan jadi beban masyarakat gitu ya. Selain itu kan bagi penderitanya juga sakit-sakitan gitu. Jadi kalau makanan tidak sehat, coklat, karbo yang terlalu tinggi, itu akan tinggi taxnya. Jadi orang akan pikir ulang kalau mau beli gitu kan. Tapi karena itu efeknya adalah akan membebani negara karena dibiayai semua untuk perawatan rumah sakit ya. Very smart dan itu juga bisa menjadi lesson learn yang cukup baik. Selanjutnya adalah Denmark dengan posisi ketiga sebagai negara paling bahagia di dunia. Selamat untuk negara-negara dengan posisi kebahagiaan paling tinggi di dunia. Tapi tidak hanya itu, saya juga akan bawa Anda untuk melihat negara mana yang paling tidak bahagia, paling nelangsa. Dan ternyata adalah negara Afrika. Ya, kita lihat negara-negara Afrika, posisi pertama yang paling tidak bahagia adalah Burundi. Anda mungkin pernah dengar Burundi? Ini adalah salah satu negara yang tidak habis konflik ya.
perang antar etnis dan lain sebagainya, kemudian diikuti oleh Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan. Kalau Anda mengatakan bahwa Afrika, oh iya memang negaranya miskin dan lain sebagainya, Anda harusnya salah. Kenapa? Karena ini adalah negara yang paling kaya sumber daya alam. Anda tahu di sini ada migas, di sini ada uranium, bahan baku untuk nuklir. Kemudian Anda tahu juga bagaimana untuk Afrika Tengah ini 55% pendapatannya atau pertumbuhan ekonominya ditopang oleh komoditas berlian yang dipakai kaum sosialita, kaum bangsawan, itu dari sini, dari Afrika gitu ya. Jadi suka ada istilahnya berlian hitam dan lain sebagainya. Karena memberi ironi bagaimana mereka produsen untuk berlian dan sebagainya, tapi mereka tidak bahagia, mereka miskin, perang etnis terus terjadi. Makanya jangan bermain-main dengan etnis ya. Jangan sekali-sekali menyulut perbedaan antar etnis, karena bisa fatal akibatnya. Negara-negara ini adalah negara-negara yang tidak berhenti konflik akibat etnis. Saya bawa Anda ke tren kebahagiaan di Indonesia. Seperti apa posisi Indonesia? Anda sekarang jomblo atau udah punya pacar atau berencana menikah? Nah, Anda mungkin salah satu yang disurvei oleh PBB karena ternyata peringkatnya kita turun kebahagiaan kita. Anda bayangkan dari tahun ke tahun ya. 2014 kita berada di posisi 74. 2015 kita turun ke posisi 79. Ini 74, 79, kemudian turun lagi 2016 di posisi 81, 2017 kemarin kita anjlok 15 posisi di posisi ke-96. Indonesia di posisi ke-96, negara paling bahagia dari 156 negara yang disurvei. Kita jauh sekali di bawah misalnya Singapura. Singapura ada di posisi ke-34. Malaysia ada di posisi ke-35, diikuti Filipina, kemudian diikuti oleh Vietnam dan lain sebagainya. Indonesia hanya berada di atas Laos dan Myanmar. Gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pertanyaan mendasar. Pemerintah sudah banyak melakukan berbagai implementasi program-program ya, tapi ternyata masyarakat Indonesia tidak bahagia gitu. Jadi kita lihat bagaimana penurunan indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia dan dengan faktor-faktor variabel-variabel yang disebutkan tadi, Indonesia hanya berada pada posisi ke-96. Tapi memang ini ukuran yang dibuat oleh manusia. Kalau kita masyarakat yang berkeyakinan biasanya kita selalu disebutkan untuk syukur nikmat gitu ya. Semakin bersyukur maka nikmat akan semakin terasa. Tapi paling tidak angka-angka ini juga harusnya secara kemanusiaan juga harus ditingkatkan gitu ya. Jadi pendapatan per kapita harus ditingkatkan. Dan saya selalu percaya setiap individu indeks kebahagiaannya memiliki konstanta gitu ya. Dan salah satu konstanta kebahagiaan saya adalah kamu. Kamu yang selalu nonton saya di CNN Indonesia Business.